kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di hadis yang ke-140 dari sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga termasuk sahabat yang berkhidmah di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun sahabat Anas bin Malik, semenjak beliau masih kecil, beliau sudah berkhidmah di rumah Nabi. Datang seorang perempuan dalam keadaan yang tubuh yang sudah lemah karena usia, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rasanya hati ingin membantu dakwahmu. Akan tapi tidak ada daya, tidak ada kemampuan dalam diriku ya Rasulullah untuk membantumu. Aku tidak punya harta untuk membantu dakwahmu. Tenagaku pun juga sudah lemah. Akan tapi aku punya satu yang mungkin bisa bermanfaat untuk dakwahmu, wahai Rasulullah. Yaitu aku punya putra yang bernama Anas. Mulai hari ini aku berikan putraku kepadamu untuk membantu segala urusanmu, wahai Rasulullah. Dan segala urusan Rasulullah adalah ibadah." Sehingga Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun berkhidmah di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Rawahu Muslim. Al-aklah bi fathil hamzah wa hiya al-ghudwah aw al-ashwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sungguhnya Allah, la yarda, sungguh Allah akan ridha, anil abdi, kepada seorang hamba, an ya'kulal aklata, di saat dia makan, wa yahmaduhu 'alaiha, kemudian dia mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yashraba syarbata wa yahmaduhu 'alaiha, atau dia minum daripada apa yang diminum, wa yahmaduhu 'alaiha, dia mengucapkan kalimat tahmid, dia berhamdalah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan cuman mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, di saat kita selesai makan dan di saat kita selesai minum, Allah ridha kepada kita. Dan ridha Allah adalah sesuatu yang mengalahkan daripada segalanya. Ridha Allah adalah tujuan utama kita. Ibadah kita ini yang kita kerjakan setiap hari, kita sholat 5 waktu, kita jalankan ibadah-ibadah sunnah, kita berpuasa Ramadan, semuanya adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan ibadah-ibadah ini agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan beribadah secara ikhlas, beribadah dengan hati yang ikhlas, hati yang benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan-niatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah yang semacam ini Allah akan berikan ridha kepada kita. Akan tapi terkadang banyak di antara kita yang keliru. Sehingga banyak di antara kita itu yang meninggalkan sebuah ibadah dengan alasan yang penting hati, dengan alasan yang penting saya baik. Walaupun tidak sholat, yang penting saya baik. Walaupun tidak puasa, yang penting saya baik. Kebaikan itu mungkin hanya di mata kita saja. Di mata Allah Subhanahu wa taala, kita bukan dikatakan orang yang baik. Bagaimana kita akan mendapatkan sebuah derajat dikatakan orang yang baik jika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya orang baik itu taat kepada Allah. Dan ini yang sering kami dengar banyak sekali orang-orang yang terkadang diingatkan untuk sholat, kadang jawabannya adalah yang penting hatinya bersih dulu. Loh, orang yang hatinya bersih itu pasti akan sholat. Di saat ada perempuan yang tidak berkerudung kemudian ditegur oleh saudarinya, "Wahai saudariku, tutuplah auratmu.
karena satu helai rambut yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram denganmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berapa helai rambut dalam kepalamu? Apa jawabnya? Yang penting hatinya bersih dulu. Daripada pakai kerudung tapi hatinya kotor. Orang yang hatinya bersih pasti akan mentaati daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya bersih pasti akan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang pernah mengucapkan kalimat ini, ingat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang digiring oleh setan supaya dia merasa lebih baik, supaya dia tidak mau menerima nasihat. Maka hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan kalimat-kalimat yang baik, ternyata itu adalah senjata setan untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka mari para pemirsa dimanapun Anda berada, yang sering-sering mengucapkan kalimat hamdalah. Karena nikmat Allah itu begitu agung, nikmat Allah itu banyak, tak terhingga. Di mana kita bisa ibadah, kita bisa makan, kita bisa merasakan daripada rasa setiap makanan yang masuk ke mulut kita dengan lidah kita, semuanya itu nikmat. Oleh karena itu, dengan kita mentaati dan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, maka yang pertama yang akan kita dapatkan adalah penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ridha kepada Anda, maka Allah pasti akan menjaga Anda. Sehingga cara supaya Anda bisa terjauhkan daripada segala macam bahaya adalah cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang kita inginkan. Allah akan berikan apapun yang kita harapkan. Allah akan kabulkan segala hajat dan doa-doa kita. Dan begitulah mereka, para ulama, para salaf, mereka, para sahabat. Ada di antara mereka yang mendapatkan ridha Allah, sehingga setiap mereka berdoa tidak butuh waktu lama, Allah sudah datangkan apa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbanyak mengucapkan kalimat hamdalah, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya pelajaran kita